Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil video kami dengan mewawancarai Bapak Zainal Abidin sebagai pengelola Bank Sampah Wijaya Kusuma Tejo Agung Metro Timur. Profil dari Bank Sampah Wijaya Kusuma, pendiri yaitu Bapak Zainal Abidin. Tahun berdiri Bank Sampah ini pada tahun 2015, yang beralamat di Kelurahan Tejo Agung Metro Timur. Yang selanjutnya adalah prestasi dari Bank Sampah Wijaya Kusuma. Bank Sampah Wijaya Kusuma memiliki beberapa prestasi, di antaranya mendapatkan binaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dan mendapatkan bantuan mesin pencacah. Yang kedua, Bank Sampah Wijaya Kusuma termasuk dalam binaan perusahaan Coca-Cola, yaitu program Recycle Me. Recycle adalah pemanfaatan kembali atau daur ulang sampah setelah mengalami proses pengolahan atau kembalikan kepada produsen pabriknya. Karena itu, Coca-Cola memfasilitasi bank sampah untuk menggugah kesadaran perlunya pengelolaan sampah agar terwujud lingkungan yang bersih, sehat, hijau, dan perlu dimulai dari rumah. Baik, yang selanjutnya merupakan pengertian dari bank sampah. Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pengelolaan sampah. Bank sampah menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi. Pengelola bank sampah itu sendiri terdapat teller, penabung, dan pengepul. Berikut beberapa peran teller, penabung, dan pengepul. Teller adalah petugas bank sampah yang bertugas melayani penabung sampah antara lain menimbang berat sampah, mencatat dalam buku induk, dan berkomunikasi dengan pengepul. Bank Sampah Wijaya Kusuma yang menjadi teller atau perannya adalah Bapak Zainal Abidin. Selanjutnya, penabung dalam hal ini adalah seluruh warga kota Metro, baik secara individual maupun kelompok. Menjadi anggota penabung bank sampah yang dibuktikan dengan adanya pemilikan nomor rekening dan buku tabungan sampah serta berhak atas hasil tabungan sampahnya. Selanjutnya, yaitu pengepul adalah perorangan atau lembaga yang masuk dalam sistem pengelolaan sampah dengan tabungannya, tetapi tidak masuk dalam kepengurusan bank sampah. Pengepul di Bank Sampah Wijaya Kusuma tidak hanya sekitaran Metro, namun di luar daerah Metro juga menjadi pengepul pada bank sampah ini. Beberapa mekanisme penyetoran sampah meliputi pemilahan, penyetoran, penimbangan, dan pencatatan. Pemilahan dilakukan berdasarkan jenis sampah. Yang pertama, sampah anorganik berupa plastik, kaleng, dan gelas-gelas plastik lainnya. Yang kedua, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan lain-lain. Pemilahan sampah sangat penting dilakukan karena terdapat sampah yang tidak bisa didaur ulang karena berbahaya dan beracun, seperti sampah B3, sehingga perlu dilakukan pemilahan sampah. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan bank sampah. Yang pertama ada penyortiran. Sampah plastik perlu dipisahkan berdasarkan warna dan jenisnya. Biasanya harga jual sampah plastik cacahan yang bening lebih tinggi dari plastik berwarna. Proses penyortiran juga dilakukan berdasarkan jenisnya. Misalnya, botol kemasan air minum dipisahkan bagian botol plastiknya, bagian label, lalu bagian tutupnya. Setelah dipilah-pilah, selanjutnya proses pencacahan dengan menggunakan mesin cacah. Pencacahan merupakan proses yang bertujuan untuk memotong plastik menjadi kepingan-kepingan kecil berukuran 2,5 sampai 3 cm di pabrik biji plastik. Ukurannya ditetapkan agar tidak bercampur dengan kontamin yang tidak diharapkan. Yang selanjutnya ada pencucian. Proses selanjutnya, pencucian dilakukan untuk menghasilkan plastik berkualitas tinggi.
Plastik yang didaur ulang harus dipisahkan dari kontaminan. Oleh karena itu, plastik dibilas dari kontaminan lemak, minyak, cat, lem, tinta, dan sebagainya. Pada tahap ini, pencucian juga bisa dibantu menggunakan deterjen. Proses selanjutnya yaitu proses penjemuran. Teknik penjemuran ditujukan agar proses penguapan air lebih cepat. Proses ini dilakukan di lantai semen atau menggunakan terpal di permukaan yang datar. Hasil dari proses pengelolaan Bank Sampah Wijaya Kusuma akan diambil atau disalurkan kepada pabrik daur ulang yang ada di Natar, yang biasanya akan diambil langsung oleh pabrik setiap seminggu atau 2 minggu sekali. Begini doang loh. Ini tuh PT Amandina. PT Amandina itu anak perusahaan dari Coca-Cola. Itu yang sekarang ditugasi untuk bikin bahan baku itu kan, bikin botol baru untuk produk minumannya. Kan banyak tuh Coca-Cola, nggak hanya Sprite, Fantano kan, ayo apa mineral apa jenenge pesan minum-minuman kasih cilik kan Coca-Cola Company itu. Nah itu jadi dia itu sekarang lagi concern ngambilin sampah yang dia keluarkan melalui PT Amandina. Dia gandeng PT Mahkota Plastik di Natar itu. Gandeng PT Mahkota Plastik itu yang dipasrai untuk nyari bahan bakunya. Artinya ngambilin sampah yang di bawah itu yang masih mending harganya itu. Cuman yang lainnya down semua karena nggak tahu. Jarene wong pinter-pinter resesi dunia, tapi wong resesi dunia. Kalau menurut pengamat ekonomi kan bukan Indonesia aja kan yang sedang kayak gini kan. Negara superpower Amerika, negara adidaya aja bisa collapse.